Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadanya. Seperti lagu yang baru kita nyanyikan tadi, semuanya itu karena kasih setia Tuhan kepada kita. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Kita boleh ada sekarang ini beribadah kepadanya juga karena kasih Tuhan. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu masuk ke sini dan tadi sudah menyaksikan di mana Pendeta Yohanes untuk memadamkan lilin yang ketiga, itu artinya kita masuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu dari ucapan Tuhan Yesus, yaitu Akulah Terang Dunia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 kita akan baca ayat 12. Yang demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 8:12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah belajar teori ekonomi, maka kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tertier. Nah, kebutuhan primer itu meliputi sandang, pangan, dan juga papan. Kita selama 2 minggu ini kita belajar tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu mengenai kebutuhan primer kita, yaitu di mana Yesus mengatakan, Akulah roti hidup. Kemudian minggu lalu kita belajar Akulah air hidup, di mana makanan minuman itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Tapi ada satu kebutuhan lagi yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, yaitu terang yang bisa menghidupi kehidupan kita sebagai manusia. Menurut beberapa ilmuwan mengatakan manusia itu nggak bisa hidup tanpa terang. Mungkin bisa hidup cuma beberapa waktu saja, tapi kalau sampai selamanya nggak mungkin bisa hidup. Demikian juga makhluk hidup lainnya, antara tumbuhan, kalau nggak ada matahari, mereka pun tidak akan bisa hidup untuk dengan baik, Bapak Ibu. Nah, Yesus juga berkata seperti itu, di mana Yesus mengatakan dia di samping dia sebagai roti hidup dan juga air hidup, Yesus juga mengatakan akulah terang dunia, seperti yang kita bacakan tadi, Bapak Ibu. Di mana Yesus mengatakan akulah terang dunia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di sini Bapak Ibu, bahwa kalau kita baca dari Injil Yohanes ini, waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia, itu secara nggak langsung dia menyatakan siapa sebetulnya. Namun kalau kita belajar beberapa waktu sebelumnya, kalau kita baca dalam PL misalnya, itu pernah juga dinubuatkan akan apa yang terjadi pada kehidupan ini, mengenai Mesias tersebut Bapak Ibu. Dimana kalau kita baca dalam Yesaya pasal 9:1, itu mengatakan bahwa akan datang terang dunia. Bisa digantiin slide-nya? Yesus mengatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang telah diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Kita lihat Bapak Ibu, di mana Yesaya mengatakan bahwa nanti bangsa yang berjalan di kegelapan ini akan melihat terang yang benar, terang yang besar, yaitu mereka yang berada dalam negeri kekelaman akan melihat terangnya yang bersinar. Lalu siapa yang dimaksud dengan terang ini Bapak Ibu? Yaitu Mesias, Tuhan Yesus sendiri. Kemudian digenapi waktu Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Kemudian Bapak Ibu kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9, juga dikatakan seperti itu. Jadi sebelum Yesus mengatakan, akulah terang dunia, Yohanes pernah mengatakan seperti ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kita lihat Bapak Ibu, di mana Yohanes mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang itu sedang datang dalam dunia ini. Siapa itu? Yaitu Mesias. Yang datang dalam dunia sebagai terang yang menerangi akan kehidupan dalam dunia ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita lihat bahwa Yesus waktu menyatakan dia sebagai terang dunia, itu ada suatu kebutuhan manusia Bapak Ibu. Kita manusia butuh makan, minum, tapi juga butuh terang yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita secara jasmani. Tapi rohani kita pun butuh akan terang itu. Dan itu sampai digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah Bapak Ibu kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1:9 dikatakan seperti ini. Terang yang sesungguhnya. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus disebut dengan terang sesungguhnya Bapak Ibu? Mengapa?
Mengapa Yesus disebut sebagai terang yang sesungguhnya atau terang yang sejati? Itu ada beberapa hal yang boleh kita pelajari bersama pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, di mana Yesus mengatakan, akulah terang sejati, akulah terang dunia. Kemudian Yohanes mengatakan bahwa itu adalah terang yang sesungguhnya. Kita bisa lihat yang pertama, Bapak Ibu. Itu karena Kristus adalah terang itu sendiri atau sumber dari terang itu sendiri. Jadi waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia, itu dia menyatakan aku ini adalah terang, aku adalah sumber akan terang tersebut. Bukan dari yang lainnya. Sama seperti matahari Bapak Ibu. Matahari itu adalah sumber terang itu sendiri. Kalau bulan bukan. Bulan cuma menerima pantulan, menerima sinar dari matahari, kemudian dipantulkan pada waktu malam, dan sinar itu bisa kita nikmati pada waktu malam hari. Jadi waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia, itu artinya dia itu sumber terang itu sendiri yang nggak mungkin didapatkan pada orang lain. Kemudian kalau kita baca dalam Matius 5:14, kalau Yesus sebagai terang dunia dan kita menerimanya, maka kita pun harus menjadi terang dunia. Jadi kita menerima pantulan dari matahari tersebut, dari Yesus. Waktu kita terima, kita pantulkan, dan kita bisa nyatakan dalam kehidupan kita menjadi terang dunia di dalam dunia ini. Jadi mengapa Yesus katakan sebagai terang yang sejati? Karena Yesus adalah sumber terang itu sendiri dan gak mungkin diwakili oleh orang lain. Matahari itu sumber terang. Gak mungkin ada benda lain yang bisa mewakili terangnya matahari. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia adalah sumber terang. Dan tidak ada yang namanya manusia lain atau tempat Tuhan lain yang bisa menjadi terang. Kecuali cuma satu-satunya yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Yesus disebut sebagai terang yang sejati? Karena Kristus adalah terang yang menuntun hidup umatnya berjalan dalam terang Tuhan. Yesus itu menuntun kita sebagai manusia orang percaya pada jalan yang benar. Menuntun kita pada suatu tujuan tertentu, yaitu surga yang diberikan Tuhan kepada kita, bagi kita yang percaya kepada Dia. Nah Bapak Ibu, waktu Yesus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kapan Yesus berkata seperti itu? Yaitu ketika dia berada di bait Allah. Kalau kita baca ayat 30, pasal 8 tadi, maka Yesus pada waktu itu ada di bait Allah. Dan waktu Yesus menyatakan semuanya itu, pada waktu itu orang Israel sedang merayakan Hari Raya Padok Daun. Atau disebut juga Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Sukot. Jadi pada waktu itu apa yang mereka lakukan pada hari raya ini? Jadi waktu itu gereja dipenuhi dengan jemaat, dengan orang Israel pada waktu itu. Kemudian juga mereka semua mendirikan sebuah kemah-kemah kecil di halaman gereja, khususnya di pelataran wanita. Mereka mendirikan kemah-kemah kecil di mana mereka kembali mengenang akan kasih Tuhan kepada bangsa Israel waktu mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Waktu mereka di padang gurun Bapak Ibu, di mana pada waktu itu orang-orang Israel juga mendirikan kemah-kemah kecil untuk tempat tinggal mereka. Maka ketika mereka merayakan Hari Padok Daun itu sebagai hari di mana mereka mengenang kembali kasih Tuhan kepada umat Israel, mengenang kembali akan pemberian Tuhan pada bangsa Israel. Maka mereka sungguh bersyukur kepada Tuhan, maka mereka berbuat seperti itu. Dan biasanya Bapak Ibu di tengah-tengah bait Allah tersebut, maka juga dinyalakan adanya pelita seperti ini. Jadi itu namanya menorah, dinyalakan sebagai lambang apa? Jadi api-api yang dinyalakan di bait Allah itu sebagai lambang dari tiang api dan juga tiang awan dan tiang api. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, di mana pada waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh tiang api dan tiang awan. Pada waktu malam ada tiang api, pada waktu siang ada tiang awan. Dan itu sebagai wujud atau sebagai lambang akan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, lambang dari penyertaan Allah kepada mereka. Mereka dituntun dengan tiang api, tiang awan supaya mereka tidak tersesat. Mereka bisa berjalan dengan pasti menuju ke tanah Kanaan. Maka tiang awan, tiang api yang memimpin mereka, itu adalah Allah, simbol Allah yang menyertai dan juga memimpin mereka. Itu sebabnya mereka begitu bersuka cita waktu merayakan Hari Padok Daun. Dan waktu mereka menyalakan api itu sebagai lambang. Pada waktu itu orang Israel bisa sampai ke tujuan karena pertolongan Allah. Dari tiang api, tiang awan yang menuntun mereka. Jadi itu yang membuat mereka begitu bersuka cita akan hal ini. Dan mereka peringati setiap tahun dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita. Dan Yesus ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu Bapak Ibu. Kemudian waktu Yesus berkata kepada umat manusia, dia mengatakan di tempat yang sama di bait Allah ketika mereka bersuka cita merayakan Hari Raya Padok Daun, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah,
Waktu Yesus berkata seperti itu, di sekitarnya itu begitu banyak api sebagai lambang tiang awan dan tiang api dan tiang awan. Maka secara nggak langsung Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Sama seperti tiang api, tiang awan ini yang boleh menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanan. Akulah terang dunia. Yang bisa menuntun orang dan yang mereka dalam perjalanan kegelapan akan mempunyai terang hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu Yesus berkata seperti itu, orang Israel nggak suka. Kenapa? Kalau kita baca ayat 13, mereka mengatakan, kamu tuh bersaksi nggak benar. Kesaksianmu tuh salah sama sekali. Kenapa? Mereka pikir, kamu tuh siapa? Bisa mengatakan, akulah terang dunia, yang artinya aku sama dengan Allah yang memimpin bangsa Israel dari tiang awan dan tiang api menuju ke tanah Kanaan. Yesus mengatakan, akulah terang dunia yang bisa menuntun orang-orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, waktu Yesus berkata seperti itu, orang-orang nggak suka. Mereka menentang, siapa kamu sebetulnya? Kamu juga anak tukang kayu kok. Saya mengenal orang tuamu, tapi kamu bisa mengatakan, mengklaim dirimu sebagai terang dunia. Mereka tidak suka dan mereka menghakimi seperti itu. Cuma kita nggak bicara tentang hal ini, kita kembali pada perkataan Tuhan Yesus tadi, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di sini, Yesus mengatakan, oh, akulah terang dunia, barang siapa ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sekarang kita ingin tahu apa sih arti kegelapan itu sebetulnya, Bapak Ibu. Gelap arti yang pertama itu berhubungan dengan kondisi dunia sekarang ini. Di mana pada waktu itu pun sampai sekarang ini dunia dipenuhi dengan berbagai macam kejahatan. Bukan cuma zaman Tuhan Yesus, tapi sampai sekarang ini kejahatan juga semakin bertambah. Bahkan kalau kita lihat di mana kejahatan cyber juga begitu semarak, penipuan terjadi di mana-mana, itu kejahatan kondisi dunia sekarang ini. Dalam dunia begitu gelap, begitu pekat oleh dosa, siapa yang bisa menyelesaikannya? Kegelapan perlu terang untuk bisa menyelesaikan semuanya itu. Dan terang satu-satunya yang bisa menerangi dunia yang serba gelap sekarang ini, yang penuh dengan berbagai macam dosa, hanya Yesus sang terang dunia itu. Waktu Yesus datang dalam dunia, akulah terang dunia, artinya aku sekarang datang untuk menerangi dunia yang penuh kegelapan, yang penuh dengan dosa ini. Aku datang sebagai terang di antara mereka, dengan dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Sama seperti waktu zaman dulu juga, waktu zaman Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Pada waktu dia juga dipenuhi dengan kejahatan, penjajahan terjadi dan sebagainya. Demikian juga sekarang ini juga berlaku sekarang ini. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Artinya, aku siap untuk bisa menerangi dunia yang gelap seperti sekarang ini. Itu arti pertama. Gelap artinya dunia sekarang serba penuh kejahatan. Dan perlu keselamatan, perlu juru selamat untuk bisa menyadarkan manusia dari segala macam dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita lihat dunia sekarang ini, nggak usah jauh-jauh di Indonesia juga, begitu banyak dosa yang mereka lakukan dari para pejabat sepertinya. Bahan bakar dioplos dan sebagainya, itu suatu hal yang begitu mengerikan. Dunia sekarang mulai makin hari makin jatuh dalam dosa yang begitu mengerikan. Yang bisa menyelesaikan siapa? Bukan uang, bukan presiden, hanya Yesus yang bisa menyelesaikan semuanya itu. Hanya yang orang disentuh Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus, yang bisa membereskan hidupnya untuk tidak berbuat dosa lagi. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, aku siap membereskan dunia yang serba gelap ini. Pengertian yang kedua, Bapak Ibu, apa itu gelap? Gelap itu artinya juga berhubungan dengan kondisi hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, ketika kita mengetahui cerita Adam dan Hawa, ketika Tuhan menciptakan mereka dengan begitu baik, hati mereka begitu baik di hadapan Allah. Hidup mereka sangat berkenan di hadapan Allah. Tapi ketika jatuh sudah datang, menguasai hidup Adam dan Hawa, dan juga manusia sampai sekarang ini. Hati mereka dipenuhi dengan kejahatan, berbagai macam kejahatan terjadi dalam hati manusia. Kalau saya gambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering lihat gambar ini waktu kita belajar tentang KTB atau waktu sekolah minggu. Ini sebagai gambaran. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hati manusia itu penuh dengan kegelapan. Dan isinya apa? Berbagai macam dosa ada yang disimbolkan dengan binatang. Ada kesombongan, ada kemarahan, ada keserakahan dan sebagainya. Itu terjadi dalam hati manusia pada waktu mereka jatuh dalam dosa. Nah, yang bisa membuat mereka itu lepas dari berbagai macam dosa itu bukan perbuatan baik kita, Bapak Ibu. Perbuatan baik kita tidak akan bisa membuat sesuatu lepas dari kehidupan kita. Hanya terang itu sendiri yang bisa melepaskannya. Gambar kedua kita lihat, waktu terang itu bersinar dalam hati manusia. Satu persatu, dosa itu meninggalkan hati yang gelap tersebut.
Satu persatu kebiasaan jelek itu meninggalkan hati orang yang dikuasai oleh dosa. Dan hati yang gelap itu mulai terang kembali. Mulai ada degradasi, ada terang kembali. Hal yang ketiga, itu melambangkan Yesus sudah bertata dalam hati manusia yang berdosa. Hati yang bebas dari segala macam dosa. Hatinya menjadi putih. Hidupnya akan menjadi terang bagi dunia ini. Jadi kita lihat di sini Bapak, ya satu-satunya yang bisa menerangi hidup manusia itu hati manusia yang berdosa, cuma Tuhan Yesus. Itu sebabnya mengapa Yesus datang dalam dunia. Akulah terang dunia. Aku akan menerangi dunia yang gelap ini, juga akan menerangi hidup hati manusia yang penuh dengan dosa. Supaya mereka sadar akan segala perbuatan mereka. Hanya Kristus yang bisa menerangi hati manusia. Bukan perbuatan kita, bukan kepadean kita, bukan harta kita. Hanya Yesus yang bisa menerangi semuanya itu. Arti yang ketiga Bapak Ibu, apa sih arti kegelapan itu sebetulnya? Di sini kita gambarkan contoh dari orang yang dikuasai dosa, yaitu perempuan berzina Bapak Ibu. Ketika Yesus berada di bait Allah, kalau kita baca perikop sebelumnya, yaitu Yohanes 8:1-11. Pada waktu datang ahli Taurat, orang Farisi datang membawa seorang perempuan, dikatakan orang yang sudah kedapatan berzina, coba dihukum dengan hukuman apa? Mereka berdatang kepada Tuhan Yesus. Yesus nggak bertindak apa-apa, dia cuma menulis sesuatu, kemudian berkata pada perempuan itu, berkata pada para orang ahli Taurat, siapa di antara kamu yang nggak berdosa, yang nggak pernah berbuat dosa, silakan melempari dengan batu yang pertama kali. Tidak seorang pun yang melakukannya. Mereka sadar, mereka adalah orang berdosa. Tapi sayang mereka tidak sadar kalau mereka butuh terang itu sendiri. Mereka sadar bahwa mereka itu orang berdosa. Waktu Yesus menantang mereka, siapa nggak berdosa? Ayo silakan lempar dia perempuan pertama kali. Mereka satu persatu meninggalkan tempat itu, atau artinya mereka sadar mereka adalah orang berdosa. Cuma sayang, mereka nggak sadar kalau di hadapan mereka itu berdiri seorang terang dunia yang siap untuk menghapus dosa-dosa mereka. Mungkin yang sadar cuma perempuan berdosa ini. Dia masih mengatakan, dosamu sudah diampuni. Kamu jangan berbuat dosa lagi. Dia mendapat pengampunan dari terang dunia itu sendiri Bapak Ibu. Bapak Tuhan, itulah yang kita lihat Bapak Ibu. Yesus berkuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Hati kita yang dipenuhi dengan segala macam dosa itu bisa dibersihkan hanya dengan darah Kristus. Mengapa Yesus datang dalam dunia ini? Sebagai terang yang menerangi kehidupan kita. Pengertian ketiga Bapak Ibu. Apa itu gelap? Gelap itu berhubungan dengan permasalahan atau kesulitan yang kita hadapi sebagai manusia. Kalau saya boleh tanya pada saudara, siapa sih di antara saudara yang nggak pernah menghadapi masalah dalam hidup ini? Entah itu pekerjaan, keluarga, kesehatan, ada yang bebas dari semuanya itu? Enggak Bapak Ibu. Mungkin kita enggak, tapi orang tua kita mungkin, saudara kita. Siapa sih di antara kita yang bebas dari masalah? Enggak ada dalam hidup ini, dalam dunia ini Bapak Ibu. Setiap orang pernah menghadapinya. Baik itu hamba Tuhan, seorang karyawan, seorang manajer, seorang bos, banyak menghadapi kesulitan yang dihadapi. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi Bapak Ibu? Dokter yang kita konsultasi dengan uang kita, atau dengan harta kita, jabatan kita, enggak bisa semuanya itu. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan semuanya itu. Karena dia ada terang dunia. Bukan cuma menerangi dunia yang gelap, bukan cuma menerangi hati yang penuh dengan dosa, tapi juga menerangi setiap masalah yang kita hadapi. Kalau kita mau datang kepada dia, minta pertolongan dia, maka Tuhan akan menolong kita membuka jalan untuk setiap kesulitan yang kita hadapi. Waktu hidup kita dikuasai dengan kegelapan begitu pekat dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Cuma tangan Tuhan yang bisa mengangkat kita, menuntun kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu saya ada membeli buku yang berjudul Terang Allah di Tengah Kegelapan. Saya tertarik dengan buku ini waktu saya membaca siapa mengarangnya. Namanya bernama Jeffrey Lim. Dia itu seorang hamba Tuhan sekarang ini. Pada waktu menurut cerita sih tahun 98 dia itu masuk sekolah Alkitab di Jakarta. Setahun dia sekolah belajar Alkitab, dia mengalami depresi yang luar biasa. Dia seringkali menyendiri dan seringkali berhalusinasi. Dan seringkali dia tidak ikut kuliah, dia masuk ke kamar menyendiri. Karena dia merasa hal yang tidak enak dalam hidupnya. Akhirnya waktu dia depresi begitu hebat, dibawa ke dokter, dia minum obat. Waktu dia minum obat, dia bisa sembuh Bapak Ibu.
Kemudian oleh orang tuanya dia diminta, 1 tahun dia sekolah Alkitab, dia diminta pindah ke Australia, ke Sydney, untuk sekolah teknologi di sini tersebut. Dia sekolah. Waktu dia sekolah, dia mendapatkan nilai cukup bagus. Dia merasa senang, begitu senang. Kemudian dia merasa, aku sudah mampu sekolah dengan baik, dan aku yakin, tidak usah minum obat pun aku bisa bebas dari semuanya itu, bisa sembuh. Maka dia menghentikan obatnya, nggak minum lagi. Apa yang terjadi? Dia kambuh lagi depresinya, bahkan semakin parah. Tapi dia mengatakan di tengah-tengah dari depresi seperti itu, ada orang-orang yang senantiasa mendukung dia. Sahabat dia, hamba Tuhan yang senantiasa mendukung dia untuk bisa mengatasi masalah itu. Akhirnya dia minum obat lagi, Bapak Ibu. Dan waktu dokter memeriksanya, dia terkena sebuah penyakit yaitu bipolar. Dan itu harus diobati, tidak bisa lepas dari obat. Selesai dari sini, dia kembali ke Indonesia. Dan waktu dia kembali ke Indonesia, waktu dia akan masuk lagi sekolah teologi pada waktu itu, sekolah kitab dia kembali lagi. Mamanya melihat dia tuh makin hari kok makin gemuk. Mamanya mengatakan, udahlah kamu gak usah minum obat lagi lah. Nanti badanmu malah gak karuan minum obat seperti itu. Dia turuti Bapak Ibu. Waktu dia gak minum obat, apa yang terjadi? Dia kambuh lagi depresinya. Lebih parah lagi. Akhirnya dia pun kembali kepada obat. Tapi ajaibnya Bapak Ibu, Tuhan masih mengasihi pemuda ini. Sekarang dia itu bisa menjadi seorang konselor untuk orang-orang depresi. Dia juga seringkali membuat sebuah seminar via Zoom. Dan juga banyak mengarang buku. Salah satunya Terang Allah di Tengah Kegelapan. Waktu dia tanya apa yang membuat dia sembuh, dia mengatakan yang pertama itu membuat dia sembuh obat. Yang kedua tidak sembuh sama sekali, tapi itu mana dia. Yang kedua itu orang-orang yang bisa mendukung dia dalam doa. Teman, keluarga, dan juga hamba Tuhan. Yang ketiga yang paling utama, dia mengatakan Tuhan Yesus yang boleh menolong saya. Saya senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga saya mendapat kekuatan untuk bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Kita lihat Bapak Ibu, Allah kita, terang dunia itu bukan cuma menyelesaikan masalah dalam dunia serba gelap, bukan cuma masalah dosa-dosa kita, tapi dia juga bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Waktu kita mungkin depresi, waktu kita mungkin putus asa dengan masalah yang kita hadapi, ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama kita. Ada Tuhan sang terang dunia itu akan menolong kita mengatasi semuanya itu. Itulah Bapak yang kasih Tuhan kita, mengapa kita perlu untuk senantiasa berpegang teguh pada sang terang itu sendiri Bapak Ibu. Kemudian mengapa juga Kristus disebut sebagai terang sejati? Karena Kristus memberi terang hidup kekal bagi orang-orang percaya kepada Dia. Saya bacakan ayat yang ini kembali. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita lihat Bapak Ibu. Yesus menyelesaikan dunia yang jahat ini, menyelesaikan dosa-dosa kita, menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kemudian juga dia juga bisa menyelesaikan manusia yang akan dari hukuman kekal. Waktu kita mati, kita pernah berpikir enggak sih? Kita kira-kira mati kemana? Kita enggak tahu. Mungkin dengan perbuatan kita bisa mengantar kita ke surga, bukan jaminan. Hanya Kristus yang bisa menuntun kita masuk dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan, akulah terang dunia itu. Orang yang ikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, yaitu hidup yang kekal. Kalau orang mau percaya pada Tuhan Yesus. Kita lihat Bapak Ibu, terang dunia itu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Dunia yang kita terjadi sekarang ini. Itu sebabnya kita jangan sia-siakan waktu Yesus menawarkan, akulah terang dunia. Kita harus tidak percaya pada Dia, mengikuti Dia, percaya pada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu. Yang dikasih kita kembali pada kata berikutnya, sebelum dikatakan dunia. Akulah terang dunia. Apa arti dunia itu sendiri, Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Dunia itu artinya Yesus, yaitu Juru Selamat untuk semua orang. Terang Yesus untuk semua orang, bukan cuma untuk orang Kristen, enggak. Bukan cuma untuk orang Yahudi, bukan. Bukan cuma orang tertentu, bukan. Tapi semua orang yang mau percaya pada Dia akan mendapat keselamatan dari Tuhan. Akulah terang dunia untuk semua orang yang ada dalam dunia ini. Entah itu agama apapun kamu, kalau kamu percaya pada aku, engkau bisa mendapat keselamatan dari Tuhan. Siapapun kita, dari suku apapun kita, kalau kita mau percaya pada Tuhan, maka kita akan mendapat keselamatan dari Tuhan. Dunia, Yesus datang dalam dunia sebagai terang dunia. Itu sebagai tawaran diberikan Tuhan kepada kita. Nah sekarang pertanyaan kita Bapak Ibu.
Ketika kita mengetahui bahwa Kristus adalah terang dunia, terang yang sejati itu, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia dalam dunia ini? Yang pertama, Bapak Ibu, terima terang itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin di antara Bapak Ibu sekarang ini hadir ada yang belum percaya Tuhan, ada yang masih ragu-ragu, ada yang merasa nggak percaya Juru Selamat itu siapa. Sekarang saatnya Bapak Ibu untuk boleh percaya pada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus berkata seperti ini, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kalau kita percaya Tuhan pada terang dunia itu, kita tidak lagi berjalan dalam lembah kegelapan. Berjalan dalam lembah kegelapan bukan berarti kita kemudian bebas dari segala macam masalah, enggak. Kita tetap akan menghadapi masalah. Lembah kegelapan ini artinya dosa yang bisa melepaskan kita, hanya Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Kemudian Yesus juga berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Ikut aku dan percaya kepada aku, maka kamu akan bebas dari kegelapan, kamu akan mendapat keselamatan. Jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu sekarang ini ada yang belum percaya Tuhan, dia masih ragu, sekarang kesempatan Bapak Ibu untuk boleh menerima Dia sebagai terang hidup dalam hidup saudara. Ikut Dia, percaya kepada Dia, maka kita bisa mendapat keselamatan dari Tuhan. Ada jaminan keselamatan untuk hidup kita di waktu akan datang. Kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, Bapak Ibu. 5 menit lagi kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Besok dipanggil Tuhan, kita pun nggak tahu. Tapi satu hal yang boleh membuat kita tenang, kalau kita sudah terima terang itu, Bapak Ibu, kapanpun Tuhan memanggil kita, ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Akhir-akhir ini saya melihat begitu banyak orang yang saya kenal dipanggil Tuhan. Waktu saya melihat semuanya itu, saya semakin merasakan hidup ini cuma singkat dalam dunia ini, Bapak. Nah, selagi kita masih ada kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang belum percaya Tuhan, gunakan untuk bisa percaya Tuhan. Bagi yang sudah, kita harus melakukan yang lainnya. Jadi bagi yang belum percaya Tuhan, terima terang itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Yaitu waktu kita sudah percaya pada Tuhan, sudah menerima terang itu, maka tugas kita memancarkan terang itu di sekitar kita. Saya ulangi, waktu kita sudah menerima terang itu, yaitu Yesus Kristus sebagai terang dunia, maka tugas kita, yaitu kita bisa memancarkan, memantulkan terang itu di tengah-tengah dunia ini. Kita bersama-sama dengan Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Yesus mengatakan seperti ini dalam Matius 5. Kamu adalah terang dunia. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan, maka kita adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kemudian 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu, kita terang dunia, waktu kita percaya Tuhan, kepada terang dunia itu, Kristus yang terang dunia, maka kita pun sekarang menjadi terang dunia. Maka tugas kita Allah ingin supaya kita juga bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terang kita bisa bercahaya di tengah dunia yang semakin gelap ini. Kemudian Yesus juga, Tuhan Yohanes mengingatkan juga, kalau kita sudah mengatakan kita hidup dalam Dia, maka kita wajib hidup seperti Kristus, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sekarang pertanyaan kita, Bapak Ibu, pertanyaan kita selanjutnya. Mengapa banyak orang, mungkin saya dan juga saudara, telah menerima terang Kristus itu sendiri, tapi hidup kita itu sama sekali nggak memancarkan terang Kristus. Makin hari sinar kita semakin redup. Kita bukan lagi terang dunia, menjadi kegelapan dunia. Hidup kita bukan lagi menerangi orang supaya mereka bisa berjalan dengan baik, tapi hidup kita semakin menjadi kegelapan, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita sebagai orang percaya yang sudah percaya pada Tuhan Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita dan kita menerima terang dunia itu sendiri, tapi mengapa hidup kita seringkali nggak bisa menjadi terang bagi orang lain? Allah ingin supaya kita bisa menjadi terang dunia, Bapak Ibu. Yang pertama, karena kita tidak dengan penuh perhatian untuk memelihara relasi kita
dengan Tuhan. Yesus berkata, Bapak Ibu, aku berkata kepadamu, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, kita ini sebagai manusia yang begitu rapuh, maka kita sudah dekat dengan Tuhan, yaitu sang pokok anggur tersebut. Kalau sampai kita kemudian nggak dekat lagi, nggak nempel lagi pada pokok anggur itu, maka hidup kita itu akan celaka. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sebuah lampu, Bapak Ibu, kalau nggak pernah dikonekkan dengan sumber listrik, dia pun nggak pernah menyala. Begitu dicabut, nyala itu akan habis. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kita adalah terang dunia. Nggak percaya semuanya itu. Tapi ketika sebagai terang dunia kita nggak pernah connect dengan sang terang itu, sumber terang itu Yesus Kristus, maka makin lama hidup kita akan redup. Dan kita tidak lagi menjadi terang dunia, tapi bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sangat menyedihkan. Dan tentu Allah juga sedih melihat hal itu. Seringkali kita sebagai umat Tuhan, kita lalai dalam hal ini. Waktu kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan rumah tangga kita nggak lagi memikirkan bagaimana relasi kita yang berhubungan dengan baik dengan Tuhan kita. Waktu relasi kita semakin jauh dari Tuhan, hidup kita semakin kacau, dan kita nggak bisa lagi menjadi terang dunia. Allah tidak menghendaki seperti itu. Seorang pendeta bernama Billy Graham, waktu ditanya, apa yang membuat Bapak semakin setia pada Tuhan? Hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Khotbahnya meskipun sederhana, tapi bisa membuat orang lain bertobat. Dia mengatakan, saya tidak pernah berhenti berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Karena Bapak Ibu, seorang Billy Graham, seorang pendeta besar seperti itu, dia sama sekali gak pernah lupa untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Siapa kita? Di balik Billy Graham kita gak ada apa-apanya. Tapi seringkali kita tuh lalai untuk bisa baca firman Tuhan dan juga berdoa. Akibatnya hidup kita tidak pernah connect dengan sang sumber terang itu. Hidup kita mungkin menjadi gelap dan tidak bisa memancarkan terang Kristus. Akhirnya hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi satu hal yang perlu kita ingat. Kalau kita ingin hidup kita senantiasa memancarkan Kristus, terang Kristus, kita harus senantiasa ingat untuk mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan kita. Doa dan baca firman-Nya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau waktu EBS diadakan baru-baru ini, minggu lalu, ya ada beberapa orang, sekitar 60-70 orang ikut, di mana tema kita itu belajar firman Tuhan, cara menggali firman Tuhan dengan baik. Ini salah satu cara Bapak Ibu, di mana kita bisa mengenal firman Tuhan dengan baik lagi, dan kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Cuma yang saya sayangkan, jemaat kita ada kurang lebih 400 orang. Yang itu cuma 60 orang, 70 orang, berapa persennya saja. Diharapkan di hari berikutnya kalau kita ingin hidup kita menjadi terang bagi orang lain, terang dunia. Cobalah kita memberikan waktu kita, doa dan juga baca firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, bukan cuma baca, kita belajar, kita mempelajarinya dan juga kita menggalinya. Supaya kita pun diberkati oleh firman Tuhan, hidup kita semakin serupa Kristus, sehingga hidup kita semakin sama dengan sang terang itu sendiri, yaitu Kristus sumber terang itu. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita nggak bisa memancarkan dengan baik? Karena seringkali hidup kita sebagai orang percaya itu nggak ada integritas kita seorang percaya. Perkataan kita, perbuatan kita beda. Waktu hari Minggu, hidup kita penuh dengan kesalehan seperti malaikat. Senin sampai Sabtu berubah 180 derajat. Bukan lagi malaikat, tapi lawan dari malaikat. Nah, waktu kita berbuat seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Waktu ucapan kita kepada bawahan kita begitu kasar, waktu kita pada satpam kita begitu kasar, kita memaki orang seenaknya, di jalan waktu kita dibalap, kita bisa mencaci maki dengan begitu kasar. Di manakah terang dunia itu Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, di mana integritas kita? Tidak ada juga. Minggu kita dengan firman Tuhan. Senin sampai Sabtu, firman Tuhan itu lenyap dalam kehidupan kita. Enggak pernah dilakukan sama sekali. Hidup kita bukan lagi menjadi terang, tapi menjadi gelap. Paulus di penjara dia berkata seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang-orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu
sebagai orang-orang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan-panggilan itu. Artinya, kalau kamu sudah dipanggil sebagai terang dunia, maka hidupmu juga harus bisa mencerminkan terang dunia itu sendiri. Hidupmu harus bisa memancarkan terang dunia itu sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kamu sudah dipanggil sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Maka tugasmu sekarang bisa memancarkan kasih itu kepada orang lain. Supaya hidupmu ada integritasnya. Perkataan, perbuatan sama. Bukan cuma di awang-awang. Seorang tokoh agama yang bernama Mahatma Gandhi pernah berkata seperti ini. Saya suka sama Kristus. Tapi saya nggak suka dengan orang Kristen. Karena mereka tidak hidup seperti Kristus. Menurut cerita, Gandhi pernah dikecewakan waktu suatu ketika dia masuk gereja, dia diusir karena dia bukan orang kulit putih. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh terjemahkan, dia mengatakan, saya suka dengan terang dunia itu, yaitu Kristus. Tapi saya nggak suka dengan terang dunia, yaitu umat Tuhan, orang Kristen. Karena hidup mereka tidak seperti sumber terang itu sendiri, seperti Kristus. Bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu sekarang ini sebagai orang percaya? Apakah hidup kita mencerminkan Kristus sebagai terang dunia? Dimanapun kita berada Bapak Ibu. Ataukah hidup kita coba menjadi batu sandungan bagi orang lain? Membuat orang lain kecewa pada kita. Karena hidup kita nggak benar. Nggak bisa tidak bisa memancarkan terang Kristus itu sendiri. Jangan sampai perasaan seperti Bapak Mahatma Gandhi ini terulang pada orang lain. Aku kecewa sama orang Kristen, tidak mau gereja lagi. Kenapa? Karena saya melihat orang Kristen lebih liar daripada iblis. Mengerikan. Apa mau seperti itu? Baiklah kita berubah Bapak Ibu. Hari ini kita terima terang dunia itu. Kita berkomitmen. Hidup kita harus bisa menjadi terang di sekitar kita. Terang Kristus memancar dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain yang melihat kita juga bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu. Mengapa hidup kita seringkali redup? Terang itu tidak berpancar. Karena kita benar-benar tidak menghayati bahwa diri kita adalah anak terang. Kita lupa bahwa kita itu anak terang Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Paulus mengatakan, memang dahulu kamu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus mengatakan kamu dulu memang hidup dalam dosa, kamu orang berdosa. Tapi waktu kamu percaya Tuhan, hidupmu berubah. Kamu bukan lagi orang berdosa, tapi kamu adalah anak-anak terang. Waktu kamu menjadi statusmu sebagai anak terang, maka kamu harus bisa menuju hidupmu sebagai anak terang. Supaya hidupmu bisa memuliakan Tuhan di surga. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Cuma seringkali kita lupa status kita, Bapak Ibu. Waktu kita bekerja, waktu kita di manapun kita lupa kita itu anak terang. Yang sudah diselamatkan dan kita sudah menjadi anak terang. Kita lupa hidup kita masih dalam kegelapan. Sayang itu terjadi. Itu sebab kita senantiasa perlu diingatkan bahwa aku ini sekarang sudah anak terang, bukan lagi anak kegelapan. Karena aku sudah menjadi anak-anak Tuhan, hidupku diselamatkan oleh Kristus. Ada satu lagu Bapak Ibu, ini lagu sekolah minggu. Tapi lagu ini baik bagi kita untuk kita ingat dengan baik-baik. Dikatakan seperti ini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Kita lihat, aku anak terang. Tugasku apa? Memberi terang dalam dunia ini. Aku anak terang, aku bisa menjadi anak terang. Itu anak Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku. Sang terang itu menyelamatkan aku, maka sekarang aku menjadi anak terang. Aku anak terang, aku tidak mau lagi berdosa. Aku tidak mau berdusta dan dosa yang lainnya. Aku anak terang, berarti aku harus taat pada perintah-perintah Tuhan. Apa kita seperti itu Bapak Ibu? Aku anak terang. Apakah selama ini kita taat pada perintah Tuhan? Apa kita selama ini nggak pernah berbuat dosa? Apa hidup kita sudah memberi terang pada sekitar kita? Referen yang katakan, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Jadi waktu aku menjadi anak terang, tugasku memberi terang dimanapun aku berada. Dari anak sekolah minggu, di rumah, di sekolah, di gereja. Kemana saat aku pergi, aku menjadi anak terang. Kalau kita kembalikan dalam kehidupan kita.
Aku harus menjadi terang di rumah, dalam keluargaku, di tempat kerja, dengan rekan kerja, dengan anak buahku, dengan atasanku, dan juga di mana aku pergi, kemanapun aku pergi, terang itu senantiasa terpancar dalam kehidupan aku. Nah, Bapak Ibu, kira lagu ini juga menjadi suatu peringatan juga bagi kita, meskipun itu lagu anak-anak, tapi bisa senantiasa menjadi suatu batu peringatan bagi kita. Siapa aku ini? Aku anak terang. Tugasku memberi terang, bukan memberikan kegelapan. Aku anak terang. Tugasku memberi terang di mana saja aku berada. Rumah, sekolah, gereja, kemanapun aku pergi. Tugasku memberi terang. Bapak dikasih Tuhan, waktu Yesus datang dalam dunia ini sebagai terang dunia, dengan tujuan apa? Agar manusia dibebaskan dari segala macam dosa, dan mereka bisa diselamatkan, dan mereka sebagai anak-anak terang. Dan Allah ingin hidup kita pun bisa memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Agar terang itu tak terpancar di kehidupan kita, maka 3 hal harus kita ingat baik-baik. Kita harus senantiasa menjaga relasi kita dengan Tuhan, dengan intens, dengan baik. Yang kedua, terus berjuang bagaimana kita bisa menjaga integritas kita sebagai orang percaya. Perkataan kita, perbuatan kita sama. Yang ketiga, ingat status kita sekarang ini, aku adalah anak terang. Kalau kita ingat baik-baik, maka kita senantiasa bisa menjaga diri kita dengan baik supaya kita nggak terjatuh dalam kegelapan lagi. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami akui Tuhan sebagai manusia, sebagai orang percaya. Waktu kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka status kami seharusnya berubah menjadi anak-anak terang. Tapi kami sadari Tuhan, dengan